Ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah kita pagi hari ini. Tema kita sepanjang bulan Maret ini adalah Faith in Action, iman di dalam perbuatan kita, dan subtema pada minggu tanggal 9 Maret ini adalah Key for Miracle. Kunci-kunci untuk kita mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika minggu lalu saya ada di Semarang, Bapak Ibu Saudara, dan sekalipun badannya ada di Semarang, tetapi hatinya saya rindu ada bersama dengan saudara. Karena saya percaya ketika kita mengadakan celebration, itu artinya kita pesta. Dan kita pesta sebagai satu keluarga. Dan tentunya kalau pesta keluarga, kita mengadakan pesta, kita ingin hadir di pesta itu. Amin, saudara. Karena kita merasakan hubungan persekutuan. Dan ketika tadi saya menyembah Tuhan, Tuhan menaruh di hati saya, Tuhan mau buat pesta, saudara. Dan tema firman Tuhan di dalam hari ini, mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua tentang pesta, saudara. Ya. Pada hari ketiga ada pernikahan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Dan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu Saudara, perkawinan berbicara berkat. Perkawinan berbicara sukacita. Tentunya jarang kalau kita melihat dalam pesta perkawinan itu pengantin pria dan wanitanya wajahnya murung berduka cita. Tentunya yang sudah pernah merasakan pernikahan, pada hari pernikahan itu ada pesta, ada sukacita, ada berkat Tuhan. Tetapi saudara, bisakah kau membayangkan di dalam pernikahan di bangsa Israel, mereka mengadakan pesta perkawinan itu selama 7 hari, saudara. Dan ini pada hari yang ketiga dikatakan mereka kekurangan anggur. Dan Yesus, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, para orang tua di tempat ini yang pernah mengadakan pesta anaknya, bisa nggak membayangkan di tengah pesta makanannya udah habis? Kira-kira yang ada sukacita atau berkat, Bapak Ibu Saudara? Mungkin yang kita takutkan akan ada cemoohan, akan ada banyak sekali pembicaraan, gimana sih ngadain pesta mewah-mewah, ini tengah-tengah pesta udah nggak ada makanannya. Mungkin akan begitu banyak orang yang komplain. Bapak Ibu Saudara, kenapa ibu Yesus berkata kepada Yesus di tengah pesta itu, saudara? Nanti kita akan belajar. Pasti akan sangat malu sekali kalau di tengah pesta, saudara, kekurangan makanan, kekurangan anggur. Ini hal yang sangat penting. Anggur disajikan, kalau kita belajar, dia disajikan yang baik. Kalau pemimpin pestanya berkata, nanti di tengah-tengah kalau orang udah puas, baru yang kurang baik. Tetapi anggur sangat penting di dalam pesta pada waktu itu. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari-hari ini? Apakah saudara sedang kekurangan anggur dalam hidup saudara? Apakah saudara sedang mengalami kekurangan berkat dalam hidup saudara? Apakah saudara sedang mengalami kekurangan sukacita di dalam hidup saudara? Saya merasakan tahun ini adalah tahun yang menggairahkan buat hidup saya. Saya begitu bersemangat, saudara, karena saya percaya ada sesuatu. Ada anggur yang baru di awal tahun kita. Saat kedua ada new wine, ada anggur yang baru. Untuk kita menerima anggur yang baru, kita perlu kirbat hati yang baru, saudara. Saudara, apakah hari ini kau sedang mengalami kehilangan berkat, kehilangan sukacita di dalam hidupmu? Nggak ada sukacita. Mungkin saudara mengalami cemoohan dalam hidup saudara. Mungkin saudara mengalami celaan. Mungkin saudara mengalami penindasan, kesesatan. Tetapi saya percaya hari ini kalau kita dengarkan firman Tuhan, Tuhan mau memberikan anggur yang baru dalam hidup kita. Tuhan mau memberikan berkat. Tuhan mau memberikan sukacita di dalam kehidupan saudara. Dan anggur berbicara pengurapan yang baru dalam hidup saudara. Buat para engkau yang bekerja di dalam perusahaan, buat engkau yang bisnismen, kita perlu pengurapan yang baru. Kita perlu fresh anointing dari Tuhan, urapan yang segar dari Tuhan. Saudara, sebagai orang yang melayani Tuhan, tentunya saya selalu berdoa. Saya nggak mau, saudara, kalau khotbah itu khotbah yang sama. Saya nggak mau sekalipun saya khotbah 5 kali dalam satu ibadah, satu hari,
Saya mau setiap khotbah saya di setiap ibadah itu berbeda, saudara. Saya nggak mau hanya menyiapkan satu khotbah untuk 5 ibadah yang sama, saudara. Saya mau fresh anointing dari Tuhan. Dan saudara, ketika saya melayani di Semarang, saya merasakan ada fresh anointing. Sesuatu yang belum saya tahu yang Tuhan singkapkan dalam hidup saya. Dan saya percaya firman hari ini akan memberkati saudara. Tanpa anggur, pestanya nggak akan meriah, saudara. Tanpa anggur, pestanya akan dicemooh. Tanpa anggur yang baru dalam hidup saudara, engkau akan mengalami nggak ada berkat, nggak ada sukacita dalam hidup. Tanya kanan kirinya, gimana hidupmu hari ini? Tadi kekurangan anggur. Kalau kita sedang mengalami kekurangan anggur, saudara, kita sedang mengalami kekurangan sukacita, berkat, dan fresh anointing dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Nah, kita mau saksikan video teman-teman kita. Ada 2 orang, mereka bersaksi, mereka mengalami pergumulan sepanjang tahun lalu, saudara. Mari kita saksikan. And this is my wife, Nina. I'm actually an expat from Australia, and Nina is Indonesian and comes from Pontianak. Nina and I got married in 2009. We wanted some time to enjoy our marriage first, so we waited for 2 years before trying for a child. After that, we started to try to have a baby at the end of 2011. So for the first 6 months of trying, we did everything normally. Only difference, we did it without any contraception. But after 6 months, there was no pregnancy. So we started to pray more. We got a bit more desperate. And we started to stand on the word of God, especially from Exodus 23:26. No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the numbers of the days. So we started to ask around for advice, search for internet, ask our aunties and uncles for tips, and we tried to do the timing method ourselves, to be more careful of how we do things. We try to use the best position, best technique, but again, there was no result, no pregnancy. So we went to see a famous specialist to see if we have any problems. We did all kinds of tests, blood tests. We did USG, which can be quite uncomfortable for Nila. HCG, sorry, USG. And all the tests were normal, so we had no answer as well from the doctor. And then for 2 months, we saw this specialist and tried the timing method. And we used this method as 100% accurate in terms of the timing. We used the USG to check for the egg, to see when it's ready, and then we inject, it has an injection to burst the egg, so that we had the exact 100% accurate time. And we tried that a few times, a few months. Again, there was no result. So we changed specialists, went to another specialist, again tried the timing method with this specialist, and then he gave us a whole new different set of supplements we came to try. Again, no pregnancy. And after all this, the specialist suggested, why don't you try artificial insemination? This method is more invasive. They insert into the womb. And when Nila did it, it was actually very painful and I think she was really traumatized from it. But there was no pregnancy as well after that. After this, my wife started to push me to get an IVF. But I actually refused because I believe that I just had a conviction that God will give me the baby naturally. And this caused some tension in our marriage because Nila was upset because of my conviction. Through all this time, my wife and I continued to stand on the promises of God. We continued to believe in the Word.
even wrote the scripture on our whiteboard in the room to remind ourselves. But over time, we slowly got more and more discouraged. As the months went on, month after month, we checked, and again we were disappointed that there was no result. Semuanya, saya Rinaldo, saya sama istri saya Rosa. Saya mau cerita mengenai pergumulan yang kita hadapi ya, untuk menempatkan anak yang kedua. Jadi dimulai dari proses yang kita hadapi untuk persiapan yang kedua ini dengan menjalani semua apa yang sudah kita lakukan sebagai suami istri. Tetapi karena saya kan yang pertama kan umur 7 tahun ini ya. Selama 6 tahun ini kita memang merindukan anak kedua. Kita hadapi selama ini memang sulit. Sampai akhirnya kita datang ke seorang dokter. Dokter itu memberikan suatu statement yang cukup keras. Dimana istri saya di umur yang kepala 30 ini sudah diharapkan sudah tidak proses anak kedua. Itu kita mengalami suatu tantangan yang keras ya. Sehingga kita berdoa. Saudara, kalau saudara sedang mengalami kekurangan anggur, kekurangan sukacita berkat, apa yang Ibu Yesus lakukan? Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Hal yang pertama yang saudara perlu lakukan kalau engkau sedang mengalami kekurangan sukacita, kekurangan berkat di dalam kehidupan saudara, ketika engkau sedang mengalami pergumulan, datanglah kepada Yesus. Engkau perlu datang dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Ibu Yesus datang kepada Yesus dengan iman, percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Kita perlu datang kepada Yesus dengan iman, percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan, Yesus belum pernah melakukan satu mujizat. Dan ibunya datang kepadanya dan berkata, mereka kehabisan anggur. Saudara, saya percaya hari ini ketika engkau datang kepada Yesus dengan iman, apa yang terjadi? Ayat keempat dikatakan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada ibu? Saatku belum tiba. Sebetulnya belum tiba waktunya Yesus akan melakukan mujizat. Tetapi ketika ibunya datang dengan iman, terjadi percepatan. Saya berdoa dan percaya ada satu kata yang Tuhan memberikan di dalam hati saya di tahun ini, akan terjadi percepatan bagi orang yang percaya, yang datang dengan iman kepada Tuhan. Engkau akan mengalami ada percepatan di dalam pemulihan, percepatan dalam engkau mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidupmu ketika engkau datang dengan iman. Saya percaya, saudara. Dan Tuhan berkata, bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Yesus sanggup melakukan mujizat. Kalau Yesus belum melakukan mujizat dalam hidupmu, bukan berarti Yesus nggak sanggup. Tetapi engkau perlu datang dengan iman. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, berapa banyak kau datang hari ini dengan letih lesu dan berbeban berat? Engkau sudah masuk dari tahun 2013, sudah banyak pertandingan. Sepertinya kau udah kehilangan bensin. Sepertinya mobil udah gak jalan lagi karena gak ada bensinnya. Sepertinya kau melayani Tuhan, tetapi engkau sudah terseok-seok. Hari ini kau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Datang kepada Yesus, kan? Datang dengan iman. Firman Tuhan katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah kita sangat terbukti sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Coba lihat kanan kiri saudara, katakan, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berapa banyak saudara hari ini kau sedang mengalami kesesakan dalam hidupmu? Datanglah dengan iman kepada Yesus. Saudara datang bukan dengan wajah sedih, saudara.
Ibu Yesus datang dengan, dia hanya berkata mereka kehabisan anggur. Sepertinya Ibu Yesus memerintahkan Yesus untuk membuat mujizat, sekalipun dia belum pernah buat mujizat. Saudara datang dengan iman. Tadi pagi waktu saya menyetir ke sini, saya melihat ada pengemis, saudara. Dia minta-minta, tetapi dari wajahnya dia seakan-akan gak yakin. Bahasa tubuhnya gini, saudara. Minta-minta di kaca mobil, tetapi badannya udah siap-siap pergi. Saudara gak akan bisa datang kepada Tuhan dengan sikap hati seakan-akan engkau gak menerima. Engkau perlu datang dengan iman. Datang dengan percaya, saudara. Sebab firman Tuhan katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lazarus 4 hari mati, dibangkitkan oleh Tuhan. Apa yang mustahil dalam hidup saudara? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Saya mau katakan dan saya mau kuatkan buat saudara yang sudah menikah dan sampai sekarang juga belum punya anak. Mungkin kau sudah ingin untuk punya anak, tetapi belum punya anak. Itu bukan berarti Allah tidak mau memberi saudara anak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kemarin saya di Semarang, saya berdoa buat orang yang 15 tahun. Dan saya berdoa dengan iman. Kami berdua menikah tahun ke-7, saudara. Dan saya percaya, saya sudah menulis di dalam jurnal saya, tanggal sekian saya sudah menerima anak dari Tuhan. Kenapa saya yakin dan percaya? Karena firman Tuhan berkata, apakah yang dikehendaki Allah lewat kesatuan itu, yaitu keturunan ilahi. Saya tidak lagi digoyahkan oleh fakta setiap bulan yang, kalau istri saya berkata, oh kayaknya ini tanda-tanda datang bulan. Sebelum-belumnya, tahun sebelumnya saya mengalami setiap bulan itu ketakutan, saudara. Ini datang bulan nih. Kalau udah telat 2 hari, wah saya makin yakin. Tapi iman saya digantungkan kepada fakta, bukan kepada kebenaran. Saudara, kau perlu percaya kepada kebenaran lebih dari apapun, saudara. Saya percaya tahun ini akan menjadi tahun penuaian dalam hidup saudara. Yang belum punya anak, tahun ini, hari ini ketika kau percaya, kau akan menerima anak dari Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Allah lewat kesatuan ini, saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, kenapa Ibu Yesus, pernah nggak saudara lihat tamu kepo, saudara? Di dalam sebuah pernikahan, tamu kepo. Kepo ngatur-ngatur makan, kurang nih, tolong tambahin. Kenapa Ibu Yesus mau datang kepada Yesus? Karena ini pernikahan saudara Yesus, saudara. Karena ini pernikahan keluarga. Makanya Ibu Yesus concern kepada makanan, ke anggur yang enak. Saudara, tahukah kita adalah keluarga Allah? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga. Saudara, saya mau katakan, Tuhan concern buat hidup saudara, karena kita adalah anak. Jangan lagi kau merasa sebagai orang asing atau pendatang di tempat ini, saudara. Jangan lagi berpikir, aduh kayaknya gereja ini lebih baik, saudara. Kita adalah keluarga. Kita adalah keluarga di tempat ini. Saudara, ketika saya di Semarang, saya kangen untuk hadir di ibadah. Kenapa? Bukan sekadar datang ibadah, saudara. Karena saya bertemu dengan keluarga saya. Saya kangen ketemu Kak Seno, kangen ketemu JJ nih. Saudara, kita keluarga. Kalau engkau adalah keluarga Allah, Tuhan tidak akan membuat hidup saudara dipermalukan. Tuhan tidak akan mengizinkan saudara dicemooh dalam hidup saudara. Tuhan tidak akan mempermalukan kehidupan saudara, karena kita adalah keluarga saudara. Dan di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 5 dan ke-7 dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 puyuh. Saudara, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, bukan satu orang, saudara, ada banyak pelayan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, saya percaya setiap kita di ruangan ini, kita bukan tamu, kita bukan pendatang, kita bukan hanya jemaat biasa. Setiap saudara adalah pelayan-pelayan dari Tuhan. Dan dengarlah perkataan Tuhan buat kita semua. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, buatlah itu. Apa yang Tuhan katakan, buatlah. Dan firman Tuhan katakan di situ ada 6 tempayan. Angka 6 itu adalah angka manusia, saudara. Makanya bilangan antikris 666.
Dan angka 2 adalah angka kesepakatan. Ketika pria dan wanita dijadikan satu, 2 dan mereka menjadi satu, itu sepakat. Dan angka 3 adalah angka kealahan. Apa artinya ayat itu, saudara? Ketika manusia bersepakat dengan Allah dan firman-Nya, maka mujizat akan terjadi. Kalau saudara sepakat dengan Tuhan dan firman-Nya, maka mujizat akan terjadi. Suami istri kau yang belum punya anak, engkau perlu sepakat dengan Tuhan dan firman-Nya. Akhir tahun yang lalu saya hampir melepaskan iman saya. Saya berkata kepada istri saya, ya udahlah, kalau Tuhan gak kasih anak, ya udahlah. Nggak ada ayatnya Tuhan gak kasih anak, saudara. Ada ayatnya bahwa Tuhan menghendaki dari kesatuan adalah keturunan ilahi. Tuhan mau kita sepakat dengan Allah dan firman. Kalau kau sedang mengalami kekurangan, Tuhan berkata Dia adalah gembala yang baik, kau tidak akan kekurangan. Kita perlu sepakat dengan Tuhan dan dengan firman. Dan firman Tuhan berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. 2 orang, makanya saudara di gereja kita ada one on one. Minimal 2 orang sepakat, saudara. Buat yang masih single, jangan kau terus single, kau perlu cari one on one dan sepakat. Kalau kau sepakat, minta apa saja, permintaan saudara akan dikabulkan. Kalau kau mau keluargamu kuat, suami istri, kau perlu belajar sepakat. Kalau saudara sepakat, minta apa aja, permintaan saudara akan dikabulkan oleh Tuhan. Yang masih single, kau harus punya one on one agar kau bisa sepakat. Kalau kau sepakat, minta apa aja. Saya percaya yang single-single tahun ini, tahun dimana engkau akan menuai punya pasangan yang datang daripada Tuhan. Jangan cari siapa aja, bahaya saudara. Usia udah kepala 3, sekarang cari siapa aja dia dicari. Yang lain bahaya saudara menikah kayak gini. Saudara perlu menunggu waktu yang tepat untuk menerima pasangan yang datangnya dari Tuhan. Seperti Budi ya, luar biasa. Saudara perlu menunggu setia, saudara, setia di ibadah, setia komsel, saudara. Tanya kanan kirinya, udah ada wajah one on one belum saudara ya? Perlu sepakat saudara ya. Kita perlu sepakat di dalam komunitas kita. Kunci yang kedua saudara, kalau yang pertama datang kepada Yesus dengan iman, kunci yang kedua adalah dengar, percaya dan lakukan perkataan Yesus. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, ini perkataan yang sangat profetik, saya percaya buat kita semua. Tempayan berbicara hati kita, saudara. Saudara perlu isi hati saudara penuh dengan air. Air berbicara itu firman Tuhan, dia air kehidupan. Saudara perlu mengisinya penuh sampai penuh dengan air. Ada 4 kondisi hati. Hati yang pertama, saudara, kalau saudara lihat di gambar itu setengah penuh. Setengah penuh firman, setengah lagi penuh kekhawatiran, keraguan, ketakutan. Dengan hati seperti ini, kau gak akan menerima janji Tuhan. Hati yang kedua itu tercemar, saudara. Tercemar dengan kepahitan, kekecewaan, karena diperlakukan gak adil. Hati saudara jadi tercemar. Saudara menyalahkan bos saudara, saudara menyalahkan orang lain berlaku jahat kepada saudara. Jangan izinkan iblis mencemarkan hati saudara. Jangan izinkan iblis menabur benih ilalang dalam hati saudara. Saudara perlu mengisi hati saudara penuh dengan firman. Hati yang ketiga ini broken heart. Mungkin pernah putus cinta, mungkin pernah dikecewakan, pegang janji Tuhan tapi tidak digenapi. Saya sangat diberkati dengan kesaksian Brother Rinto kemarin. Saudara, dia sudah berkeinginan. Bulan September dia bilang mau pulang, mau nginjilin papanya, saudara. Dia mau papanya kenal Tuhan. Saudara, tinggal 1 bulan. Bulan Agustus papanya mati ditabrak, saudara. Tapi dia nggak mengizinkan hatinya broken, saudara. Dia mengampuni orang yang menabrak papanya. Saudara, jangan izinkan hati menjadi broken heart, saudara. Jangan izinkan ada celah di hati. Engkau harus punya iman, tetap punya pengharapan sama Tuhan. Hati yang keempat, Bapak Ibu Saudara, in love setengah.
Wanita-wanita ada nggak mau punya pasangan yang setengah hati sama saudara? Setengah hati full buat saudara, setengah hati buat wanita yang lain. Ada nggak? Saudara, apakah kita full nggak hati kita sama Tuhan? Jangan-jangan hati kita setengah sama Tuhan, saudara. Setengahnya aduh sama yang lain. Apakah hati saudara penuh dengan Tuhan? Tuhan mau hati kita penuh dengan firman-Nya. Mereka pun mengisinya sampai apa yang Yesus katakan, perbuatlah itu. Yesus katakan isilah tempayan-tempayan itu, 6 tempayan itu penuh dengan air. Saudara perlu mengisi tempayan hati saudara penuh dengan firman Tuhan, agar kau tidak lagi takut, agar kau tidak lagi khawatir, agar kau tidak lagi gampang pahit dalam hidupmu, agar kau tidak lagi kecewa, agar kau tidak lagi patah hati, agar engkau tidak lagi setengah hati, tetapi hatimu penuh dengan firman Tuhan. Saudara perlu mengisi hati saudara penuh dengan firman Tuhan. Bulan Februari ini istri saya datang bulanan, tapi saya nggak lagi hati saya, nggak gundah gulana lagi saudara. Saya percaya apakah yang dikehendaki Allah dari kesatuan itu keturunan ilahi. Iblis mulai naruh benih pikiran, gimana Hendy kalau kamu khotbah gini kencang-kencang, kalau kamu menyerukan firman Tuhan, saya nggak peduli. Kalau dia mau kasih yang lebih, saya tahu saya akan menginjak-injak ular, saudara. Firman Tuhan berkuasa. Kalau saudara percaya kepada firman, firman itu akan terjadi dalam hidup saudara. Isi hati saudara penuh dengan firman Tuhan. Dengan baik-baik yang single-single, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Masa depanmu damai sejahtera. Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh pengharapan. Apapun persoalanmu, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Apa yang membuat single-single bisa gak melayani Tuhan? Iblis akan taruh benih pikiran, kamu kan udah melayani Tuhan, mana belum dapat pasangan? Bukan dapat pasangan, putus lagi. Oh saudara, dengar baik-baik, dalam nama Yesus, rencana Tuhan dalam hidup saudara, rancangan yang terbaik. Full dengan firman Tuhan. Isi hati saudara penuh dengan firman Tuhan, karena rancangan Allah, rancangan damai sejahtera sempurna dalam hidup saudara. Mari kita lihat kelanjutan dari kesaksian teman-teman kita. But God knew our struggle, and God showed us kindness by encouraging us. In fact, we received a call from one of Mila's mentoring, someone that Mila's mentoring. She had a dream one day that Mila was pregnant, and the next day she was so joyful. It didn't make sense. After that, we also received an email from Australia, from one of our church friends in Australia, and he had an impression during his quiet time that Mila is pregnant. And the third time was the most surprising. Our maid, who is not even a Christian, had a dream that Nila was pregnant. So God really encouraged us to press on. So Nila decided not to let this issue affect her emotionally anymore. She refused to feel disappointed anymore. So we decided to stop putting our faith in man or science. Instead, we decided to put our faith in God and in His Word. So we refused to doubt God's word anymore, and refused to give up trying. So we kept on working hard and keep on believing God's word. And within 2 months of not trying anything from the doctor, trying any medicine or technology, Mila got pregnant. And this happened after 22 months of trying, actively seeking for an answer. Eventually God gave us a baby just out of His grace. Yeah, the verse was Exodus 23:26, which says that no one shall suffer miscarriage or be barren in your land, and I will fulfill the numbers of your days. So Mila is now healthily pregnant at 4.5 months, and the baby is well. So we just want to share that and praise God.
Amen. Bisa dikembalikan ke slide-nya. Saudara Aldo dan Rosa pun Tuhan berkati dengan anak yang kedua. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya ketika kita mengisi firman sampai penuh dalam hidup kita. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara bisa bayangkan air, pelayan-pelayan itu tahu mereka mengisi dengan air. Dan Tuhan berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Sekarang saudara, sekarang waktunya Tuhan mau buat mujizat dalam hidup saudara. Sekarang waktunya Tuhan mau memulihkan keluarga saudara. Sekarang waktunya saudara menerima janji Tuhan dalam hidup saudara. Bukan besok tetapi sekarang. Sekarang waktunya saudara terima dengan iman janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan mau memulihkan hidup saudara. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Tuhan mau saudara mengetahui bahwa Tuhan sanggup buat mujizat. Tuhan bukan hanya mau saudara dengar dari apa kata orang, Tuhan mau saudara sendiri mengetahuinya. Dengarlah pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan mau saudara mengetahui bahwa Tuhan Yesus masih melakukan mujizat sampai hari ini. Seorang anak rohani saya, satu kali dia berdoa Tuhan, dia menerima janji Tuhan di dalam Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dia berdoa yang pertama minta BB. Yang kedua dia berdoa minta uang untuk berangkat ke Jakarta karena teman baiknya merit. Dan yang ketiga dia minta gempa bumi sebagai tanda jawaban dari itu. Dan Tuhan menjawab saudara. Hari itu dia dikasih pinjam BB, dia dapat berkat uang untuk berangkat ke Jakarta. Dan waktu kelas SPK di sore hari terjadi gempa bumi. Semua orang keluar dari gereja, dia senyum-senyum karena dia tahu itu udah hasil doa. Tuhan mau saudara mengetahuinya ketika saudara berdoa. Ketika saudara taat. Sekarang saudara, bertobatlah sekarang. Kalau ada hal-hal di hatimu, bertobat dari ketidakpercayaan, bertobat dari keraguan, bertobat dari kepahitan, bertobat sekarang. Karena sekarang waktu engkau menerima janji Tuhan. Mujizat terjadi ketika saudara percaya dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Mujizat terjadi ketika saudara percaya dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan berkata kepadanya, ayat yang ke-10, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Siapa yang menyimpan anggur yang baik sampai sekarang? Yesus, saudara. Ada berkat, ada sukacita yang masih disimpan oleh Yesus sampai sekarang. Kasih tahu saudara, kanan kirinya, Tuhan menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Saudara, saya percaya mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah mujizat memberkati keluarga yang lain. Saudara, Tuhan mau melakukan mujizat di tengah keluarga saudara. Apapun persoalan saudara hari ini, Tuhan mau buat mujizat di tengah keluarga saudara. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Saya percaya Yesus mau menyatakan kemuliaannya saudara. Dan kami percaya, saya dengan istri saya percaya, ketika anak yang dari Tuhan itu digenapi, akan keluar bukunya saudara, The Journey of Faith, perjalanan iman. Sekarang baru tulisan pakai pulpen saudara. Nanti akan diterbitkan ketika anak ini lahir saudara. Saudara perlu percaya kepada Tuhan sekalipun saudara belum melihatnya. Saya percaya, saya bersyukur kepada Tuhan. Oh, saya bersyukur buat nama anak yang Tuhan berikan. Oh, haleluya saudara, karena Tuhan kita ajaib saudara. Nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tuhan mau saudara percaya kepada Yesus, saudara. Percayalah kepadanya, sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Seburuk apapun masa lalumu, serusak apapun hidupmu, Yesus sanggup memulihkan hidup saudara. Dan ini ayat yang terakhir, boleh tim penyembah. Kenapa dia macet ini yang terakhir? Saudara, banyak tantangan kalau kita mau beritakan firman. Ya, tadi pagi saudara, tiba-tiba perut saya melilit, kata istri saya, ini serangan. Doa dalam nama Yesus hilang, saudara ya. Jadi banyak tantangannya kalau kita mau memberitakan firman Tuhan. Iblis itu nggak suka kalau kita dengar firman Tuhan dan percaya. Untung saya punya Alkitab saya, saudara. Buka di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-15. Ini ayat yang luar biasa, saudara. Wow. Ini adalah doa dari Raja Daud. Firman Tuhan berkata, buatlah kami bersukacita. Biarlah ini menjadi doa saudara. Buatlah kami bersukacita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Saudara, biarlah ini menjadi doa di dalam hidupmu pagi hari ini. Kalau engkau sedang mengalami tahun-tahun penindasan, engkau sedang mengalami tahun-tahun celaka di dalam hidupmu dan keluargamu, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari kami mengalami penindasan, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Saudara, janji Tuhan ini ya dan amin. Saudara lihat kehidupan Ayub. Tuhan kasih seimbang. 10 anaknya mati dalam satu hari. Dan Tuhan kasih mujizat yang luar biasa. Kalau Sarah bisa melahirkan 1 orang anak di masa tuanya, istri Ayub melahirkan 10 orang anak pada masa tuanya. Tuhan buat seimbang, double blessing. Dan Tuhan memberkati harta benda Ayub 2 kali lipat dari apa yang telah diambil. Saudara, bagaimana dengan hidupmu hari ini? Mungkin kalau engkau sedang mengalami hari-hari penindasan, tahun-tahun celaka. Wow, kalau semakin banyak tahun celakanya, semakin banyak tahun sukacitanya. Karena Tuhan berkata, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari kami mengalami penindasan, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Wow, wow, wow. Saudara, apakah engkau excited dengan janji Tuhan? Saya sangat bersemangat ketika saya temukan ayat ini. Wow, ayat ini luar biasa, saudara. Wow, terima kasih tahu kanan kirinya. Janji Tuhan, Tuhan akan membuat hidupmu anggur yang baru, buat kami mengalami sukacita. Datanglah kepada Yesus dengan sikap hati yang percaya, saudara. Dengar, percaya, dan lakukan apa yang Yesus katakan. Ketika manusia sepakat dengan Allah dan firman-Nya, maka mujizat terjadi. Mujizat terjadi ketika saudara percaya dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Elton dan Mila mengalaminya, saudara. Aldo dan Rosa mengalami. Karena apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah kita berdoa. Seorang nenek-nenek minggu yang lalu, saudara, saya nggak tahu dia sakit apa, tetapi dia punya problem sepertinya di jantungnya. Waktu saya beritakan firman Tuhan, nenek ini maju paling depan, saudara. Usianya mungkin hampir 70 tahun. Ketika istri saya tumpangkan tangan di dadanya, dia taruh tangan itu lebih dalam, saudara. Dan saya bertanya, siapa yang mengalami mujizat Tuhan? Nenek itu maju ke depan, dia berkata, Pak, saya datang dengan sakit di dada saya, tapi sekarang hilang sakitnya. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat Yesus masih terjadi sampai hari ini. Sampai Yesus datang kedua kalinya, saudara. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Saya percaya ketika saudara percaya kepada firman Tuhan, mujizat terjadi. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Sebentar kita akan makan dan minum perjamuan, saudara. Saudara akan diberikan roti. Ya, saya sendiri rindu, saudara, bukan cuma tema yang dibuat oleh para pemimpin, tapi juga ini menjadi tema yang benar-benar merema dalam hati kita. Amin, saudara. Kita percaya bahwa iman pasti akan mendatangkan kebenaran Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oke? Pengumuman untuk hari ini. Hari Minggu kita tanggal 9 Maret
akan ada baptisan air. Jadi hari ini ya, setelah celebration, baptisan air tersebut akan diadakan di Jalan Katamaran Permai 3 nomor 10 di PIK. Jadi buat saudara yang rindu untuk menjadi berkat di dalam baptisan air, ikut melayani juga mendoakan, saudara bisa ikut hadir di sana. Oke, dan kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan ada 1 jiwa diselamatkan, seluruh surga bersorga kita. Amin, saudara. Berikutnya akan ada simfoni. Ini luar biasa, saudara. Dulu simfoninya cuma sekali, sekarang multiply, saudara. Kita percaya bahwa ini akan terjadi multiplikasi di mana-mana. Oke, simfoni untuk di daerah utara, tempatnya di daerah Home Fluid. Hari Selasa ini jam 7 malam, tanggal 11 Maret. Dan di selatan jam setengah 8 di daerah Kebayoran Baru. PIC-nya adalah Alton. Jadi untuk yang mau datang ke Home nanti bisa ke Novi. Atau Alton, atau yang ke selatan ke Alton. Kalau tidak, saudara bisa datang ke Asher dan menanyakan tempatnya persisnya di mana. Oke. Saya mau tanya siapa aja yang baru pertama kali hadir di tempat ini?